Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Azuri di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tulisan terbaru dari tulisannya Kiai Haji Imaduddin yang berjudul "Ini Sanad Syekh Yasin Al-Fadani yang asli", dan artikel ini dimuat di RMI NU Banten dan bisa Anda baca sendiri ya. Hasil kemarin pada tulisan sebelumnya Kiai Haji Imaduddin mempertanyakan apakah benar sanadnya Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu merupakan sanad yang sahih, apalagi mutawatir begitu. Lalu disebut di kitab mana dan mana buktinya, silsilahnya bagaimana. Itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam artikelnya. Nah, kemudian pada hari ini tanggal 4 Januari 2024 beliau kembali lagi menuliskan artikel dengan judul "Ini Sanad Syekh Yasin Al-Fadani yang asli". Tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan Syekh Yasin Al-Fadani, ulama asal Padang, kelahiran Mekah, besar di sana, tumbuh besar di sana, belajar di sana, dan sampai pada akhirnya beliau menjadi salah satu tokoh besar dalam ilmu hadis, bahkan digelari dengan muslim di dunia, seorang ahli sanad di dunia. Yang tentu ketika membicarakan tentang karya-karya beliau itu sangat banyak, tidak hanya dalam fikih atau hadis saja atau ilmu hadis saja, tetapi dalam beberapa keilmuan yang lain seperti kaidah fikih, usul fikih, kemudian nahwu, shorof, ilmu alat, dan lain sebagainya. Walhasil yang akan dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah dari salah satu kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani yang berjudul Al-Arba'una Hadisan min Arba'ina Kitaban an Arba'ina Syekhon, yang ini bisa diakses di komputer ya, di YouTube, bisa diakses di internet. Mungkin untuk menambah wawasan, di sini saya akan bacakan mukadimah dari kitab Al-Arba'in itu. Nah, yang akan saya tampilkan di layar. Amma ba'du fayaqulu khuwaidimul ilmi wa talabati. Amma ba'du, maka berkatalah yang berkhidmah kepada ilmu, dengan mentasghirkan namanya Khuwaidim ya, khodim yang kecil atas keilmuan, dan talabah dan beberapa santri. Abu Muhammad Yasin bin Muhammad bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Inna jama'atan katsirina min a'immatil hadits wa ulama'ihim. Sungguhnya sekelompok orang yang banyak dari para imam-imam hadis dan ulama-ulama hadis, jama'u arba'ina hadisan fi kitabin, mereka mengumpulkan 40 hadis dalam satu kitab. Bahkan awaluhum al-imam Zahid Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, sahib kitab Zuhud wa tafannanu fi hadal jama', dan awal dari mereka itu yang menjadi tokoh awal mereka dalam pengumpulan arba'in hadis itu adalah al-imam Zahid Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, yang memiliki kitab Az-Zuhud wa tafannanu fi hadal ilmi, dan mereka untuk para ulama hadis, para pakar hadis, mengembangkan pengumpulan hadis ini. Bahkan wazada ba'duhum fihi al-kitabil wahid, dan sebagian dari mereka menambahkan di dalam kitab Arba'in lebih dari satu kitab. Fajama al-Hafidh Abul Qasim Ali bin Hasan bin Asakir iddat arba'inat, bahkan Abul Qasim Ali bin Husain bin Asakir itu mengumpulkan beberapa kitab Arba'in. Wa aktsara Ismail bin Abdul Ghafir Al-Farisi hatta balagat arba'inatihi ila sab'in, bahkan Syekh Ismail bin Abdul Ghafir Al-Farisi itu menyusun banyak atau memperbanyak kitab Arba'in sampai kepada 70 kitab. Hadza walamma uhida ilayya tadrisu kitabil arba'in fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam lil Imam An-Nawawi bi Madrasati Darul Ulum Ad-Diniyah bi Makkah Al-Mukarramah. Ini, dan tatkala saya dibiasakan atau memiliki kebiasaan untuk mengajarkan kitab Arba'in tentang pondasi-pondasi Islam dan kaidah-kaidah hukum karya dari Imam Nawawi, yaitu kitab Arba'in Nawawiyah ya, di Madrasah Darul Ulum di Mekah. Asyara ilayya jam'un min ikhwani talabatul ilmi ilmal hadis. Maka sekelompok dari saudara-saudaraku para pelajar, para penuntut ilmu hadis itu memberikan isyarah untuk
kepadaku untuk mengumpulkan 40 hadis iktidaan bil a'immatil madhin wal ulama is-sabiqin, dengan mengikuti para imam-imam yang terdahulu dan ulama-ulama yang terdahulu. Fastahartu, maka saya beristikharah ke Allah Ta'ala, waqtafaitu asarhum, dan saya ikuti jejak mereka, salikan tariqatahum, dengan melewati jalan mereka, lima ruya, karena diriwayatkan anna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, bahwasanya seseorang yang menyerupai satu kaum maka dia akan digolongkan kepada atau dari bagian dari kaum tersebut. Walima qila aidan, dan karena dikatakan juga fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kiramil falahu, maka menyerupailah kalian pada orang-orang yang baik, dan jika kalian tidak seperti mereka maka sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia itu merupakan sebuah kebahagiaan. Allah as'alu an yufiqani fi injaz iddat arba'ina, dan semoga Allah Ta'ala, dan saya meminta kepada Allah Ta'ala untuk memberikan taufik kepadaku untuk mensukseskan beberapa kitab-kitab arba'in hasba isyaratihim, sesuai dengan isyarat mereka para talabatul ilm, wa yatimman naf'u biha li walahum innahu khairu mas'ul, dan semoga kemanfaatan itu sempurna dengan arba'in itu bagi saya dan bagi mereka para talabatul ilm. Sungguhnya Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik zat yang diminta. Dan di catatan kaki di situ disebutkan tamma injazul arba'in al-ula, sempurna penyelesaian kitab arba'in yang pertama, wasaniyah, dan yang kedua, sanata al-salasmiyah salasah wa sitin, pada tahun 1363 Hijriah. Kulun minhuma arba'una hadisan an arba'ina syekhon min arba'ina kitaban. Masing-masing dari dua kitab arba'in tersebut itu adalah 40 hadis dari 40 syekh dari 40 kitab. Wa tamma injazul arba'ina salisa wa rabi'ah sanata al-salasmiyah arba'a wa sitin. Dan untuk arba'in yang ketiga dan yang keempat itu selesai pada tahun 1364 Hijriah. Kulun minhuma arba'una hadisan, masing-masing dari keduanya itu adalah 40 hadis, dan arba'ina syekhon dari 40 guru, an min arba'ina baladan dari 40 daerah. Intaha musannif. Ya, artinya Syekh Yasin Al-Padangi itu memiliki 4 kitab arba'in ya. Yang pertama dan yang kedua itu ya dari 40 hadis, dari 40 guru, dari 40 kitab. Nah, kemudian yang ketiga dan yang keempat itu adalah 40 hadis dari 40 guru, dari 40 daerah. Dan ini adalah yang berjudul Arba'ina al-Arba'una hadisan min arba'ina kitaban an arba'ina syekhon. Barangkali ini adalah yang pertama dan yang kedua gitu ya. Oke, langsung saja kembali lagi kepada materi yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin di dalam artikelnya ya. Ini sanad Syekh Yasin Al-Fadani yang asli. Kata Gus Rumel, sanad riwayat dari Hasan Al-Allal dan Abul Qasim An-Nafat telah disebut oleh Musnidud Dunya Syekh Yasin Al-Padangi. Sanad apa yang dimaksud Gus Rumel? Mungkin ia berharap para pembaca memahami bahwa Ubaidillah sudah disebut di sana. Penulis beritahukan kepada pembaca bahwa sanad dari Syekh Yasin Al-Fadangi itu tidak berarti apa-apa terhadap tulisan nasab Ba'alawi. Ia sama sekali tidak menyebut Ubaidillah, ia hanya menyebut nama dua orang perawi bernama Abul Qasim An-Nafat dan Abul Hasan bin Muhammad Al-Allal, dan keduanya bukanlah leluhur Ba'alawi. Abul Qasim An-Nafat adalah keturunan asli Ahmad bin Isa yang terkonfirmasi kitab-kitab nasab sezaman. Ia tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Dalam sanad palsu yang ditulis Gus Rumel bahwa Al-Allal mendapatkan hadis dari pamannya yang bernama Abdullah. Kalimat seperti itu tidak ada dalam kitab Syekh Yasin Al-Fadangi. Dalam kitab Syekh Yasin itu disebut Al-Allal merupakan hadis yang tersambung kepada Sayyidina Ali. Sama sekali tidak ada Al-Allal menyebut Abdullah sebagai pamannya. Kenapa? Karena memang Al-Allal ini bukan ponakan Abdullah atau Ubaidillah. Ia tidak punya paman Abdullah dan atau Ubaidillah. Kakeknya hanya punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang namanya Ubaidillah ataupun Abdullah. Kedua nama ini hanya mencangkokkan nasab Ahmad bin Isa. Hanya mencangkok nasab Ahmad bin Isa. Jadi mencangkok nasab Ahmad bin Isa dengan nama Abdullah, lalu Ba'alawi mencangkok dari Abdullah ini dengan menggantinya menjadi Ubaidillah. Ba'alawi ini mencangkok dari cangkokan. Agar penulis bisa meneliti, di bawah ini keterangan dalam kitab Al-Arba'in karya Syekh Yasin Al-Fadangi, halaman 70-71, warwahu Abul Qasim An-Nafat fi musnadihi an Ali bin Abi Talib wa Anil Hasan Ali wal Husain bin Ali warwahu Al-Hasan bin Muhammad Al-Iraqi fi musnadihi an Ali. Lihat sanad ini dengan teliti. Apakah di dalamnya ada nama Ubaidillah atau Abdullah? Tidak ada. Jadi kalau kita kembali kepada teks yang disebutkan oleh
Haji Maduddin dalam tulisan ini, bahwa ketika kita itu merujuk kepada kitab Al-Arba'in, silahkan Anda buka di halaman 70 ya, 70 atau 69, hadis yang ke-34 dari Musnad Al-Baghawi, Al-Hadits Ar-Rabi' wa Salasun min Musnad Al-Baghawi. Di mana di situ Syekh Yasin Al-Fadani menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Musnad Imam Al-Baghawi, dan riwayat atau sanad yang diambil oleh Syekh Yasin Al-Fadani itu adalah dari Syekh Mahmud bin Rashid bin Muhammad Al-Attar di Masjidil Haram, qala akhbarana Said Ahmad Dik Al-Husaini Syarihul dan seterusnya yang bersambung kepada Imam Al-Baghawi. Kemudian redaksi hadisnya adalah An Abi Buraidah an Abihi qala ja'a rajulun ila qaumin fi janibil Madinah. Ada satu laki-laki datang kepada satu kaum di sisi Madinah, di pinggiran kota Madinah. Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarni an ahkuma fikum bi ra'yi wa fi amwalikum wa fi kada wa kada. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah memerintahkan kepadaku agar aku mengatur kalian dengan pandanganku atau dengan pendapatku, dan mengatur dalam harta-harta kalian dan urusan-urusan yang lain. Wakana, dan laki-laki itu khotoba imra'atan minhum fil jahiliyah. Dulu laki-laki itu melamar seorang perempuan dari mereka pinggiran kota Madinah di masa jahiliyah. Fa'abaw ayuzawijuhu, maka mereka menolak untuk menikahkannya. Semadhahaba, kemudian dia pergi, hatta nazala al-mar'ah, sampai dia turun kepada perempuan. Faba'athal qawmu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum yang ada di pinggiran kota Madinah itu mengutus satu delegasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadzaba aduullah atau kadziba aduullah, telah berbohong yaitu musuh Allah. Tsumma arsala rajulan, kemudian Rasulullah mengutus seorang delegasi laki-laki. Faqala in wajadtahu hayyan faqtulhu, ketika engkau menemukannya dalam keadaan hidup maka bunuhlah dia. Wa in wajadtahu mayyitan, ketika engkau menemukannya dalam keadaan mati, faharriqhu binar, maka bakarlah dia dengan api. Fantalaqa, maka laki-laki itu pergi. Fawajadahu qad ludigha, maka dia menemukan laki-laki yang tadi pertama itu telah mati, telah digigit oleh ular dan mati. Faharraqahu binar, kemudian laki-laki itu dibakar dengan api. Fa inna dzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sisi itulah Rasulullah SAW itu bersabda, man kadzaba atau man kadziba alayya, barang siapa yang berbohong atas namaku muta'ammidan, dengan keadaan sengaja, falyatabawa, maka hendaknya dia itu bersiap-siap, maka adahu, tempat duduknya minanari, dari neraka. Nah, artinya ini adalah sebuah hadis ya yang matanya itu terkenal, yaitu man kadzaba atau man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yang merupakan salah satu dalil ya bahwa berbohong atas nama Rasulullah SAW itu adalah suatu hal yang haram, apalagi berbohong atas nama nasab Nabi Muhammad SAW itu pun juga haram. Kemudian hal inilah mungkin yang menjadi salah satu dalil yang digunakan oleh Gus Rumel bahwa sanad hadisnya Ubaidillah itu adalah sanad yang sahih, bahkan mutawatir. Ya, mari kita lihat bagaimana teks dari kitab Al-Arba'in, karya dari Imam Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau mengatakan hadza hadisun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Akhrajahul Baghawi, yang ditakhrij, yang diriwayatkan oleh Imam Baghawi fi musnadihi, dalam musnadnya Imam Baghawi, bihadzal lafzi wal isnad, dengan lafaz dan sanad ini. Warwahu Ibnu Adiin fil Kamil bilafdin qaribin min ma'nah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dengan lafaz yang mendekati maknanya. Warwahul Mu'afa bin Zakaria fi Kitabil Jalis misla nahwihima wa hadzal hadis. Nah, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan wa hadzal hadis bilafdzihil mazkur, dan hadis ini dengan lafaz yang telah disebutkan tadi, mutawatirun, ini adalah hadis yang mutawatir. Tawatarat turuquhu fi riwayati ahli ilmi, di mana torik atau sanadnya itu mutawatir dalam riwayatnya ahli ilmu. Akhrajahu al-Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu sumber, salah satu argumentasi yang digunakan oleh Gus Rumel dengan mengatakan bahwa sanadnya Ubaidillah ini adalah sanad yang mutawatir. Padahal seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam pengertian al-mutawatir itu riwayatu jam'in an jam'in yu'manu tawatu'uhum alal kadhibi, ya, riwayat dari segolongan orang yang banyak, yang mustahil untuk sepakat atas kebohongan, ya.
Dan tentu ketika redaksi dari Syekh Yasin Al-Fadani itu dengan redaksi yang seperti ini, bilafzihil mazkur mutawatirun tawatarat turuquhu. Jadi itu adalah kumpulan dari sanad-sanad yang ada. Katakanlah kalau di sini ada 40 kompilasi atau kumpulan sanad, berarti di situ ada 40. Dan bukan berarti bahwa seluruh dari sanad-sanad dari masing-masing 40 ini adalah sanad yang sahih. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan bahwa ketika sebuah hadis itu memang sudah masuk dalam kriteria hadis yang mutawatir, sanadnya mutawatir, lafadz hadisnya itu mutawatir, maka sudah tidak perlu lagi dengan sanad. Artinya, kumpulan dari 40 hadis itu tidak harus seluruhnya adalah hadis yang sanad yang sahih, sanad yang muttasil. Bahkan seandainya sekalipun bahwa dari 40 hadis yang banyak itu, salah satunya atau sekian sanadnya itu berdasarkan atas sanad yang munqati, ya, atau misalkan mu'dhal, ada 2 kekosongan dalam riwayat, atau bahkan lebih, ya, mu'dhal. Maka itu tidak menunjukkan bahwa status dari sanad itu adalah sanadnya sahih. Kenapa? Karena yang dikatakan dengan tawatarat turuquhu itu adalah kumpulan atau kompilasi dari sanad-sanad yang ada dari 40 sanad ini. Kemudian lantaran seluruh sanad ini ketika dikumpulkan menjadi satu, kemudian melihat teks atau matan hadisnya itu sama, maka di situ bisa disimpulkan bahwa matan hadisnya itu memiliki kualitas hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih dan termasuk dalam kategori hadis yang mutawatir. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk mengomentari hal ini, dan kembali kepada teksnya Kiai Haji Imaduddin. Tentu ketika kita melihat teks dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari teks tadi yang saya bacakan, tentu di situ tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah, ya, tidak ada. Nah, kemudian di akhir tulisannya Kiai Haji Imaduddin, katanya Gus Rumel akan segera mengirimkan jawaban untuk 12 pertanyaan penulis. Jika benar dan telah sampai, insya Allah jawaban Gus Rumel poin per poin akan penulis ulas dalam tulisan sebelum kemudian diadakan diskusi. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.